Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Burhan di The Project Channel. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah, jadi di video kali ini gua mau apa? Bukan mau pasang sih, sebenarnya udah pasang ya teman-teman. Kalau lihat nih, gua mau ngebahas soal kabel grounding. Mau ngeganti sih lebih tepatnya, karena kan ini gue udah pasang dulu tuh udah lama, udah 2 tahun yang lalu kayaknya mau. Nah, ini kayaknya udah mulai korosi gitu teman-teman kabelnya, jadi rencananya mau gue ganti nih kabel groundnya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune terus. Oke, yuk. Oke, lanjutin teman-teman. Jadi kabelnya tuh kayak gini nih. Ini kabel ground. Kalau teman-teman mau beli atau mau cari kabel ground, bisa ke tukang kabel banyak. Bilang aja kabelnya tuh kabel AWG gitu teman-teman. Kayak gini. Kabel AWG. Kalau di buat motor ini gua pakai berapa? 8 AWG, bilang gitu aja. Yang bedain diameter ininya teman-teman. Diameter apa namanya? Diameter kabelnya. Kalau semakin kecil misalnya 4 AWG itu semakin besar diameternya. Tapi kalau buat motor 8 AWG aja udah cukup gitu teman-teman. Nah, di sini mungkin ada yang pro sama kontra kali ya, gue juga nggak tahu. Ada yang bilang itu kan pabrikan udah ngasih kabel body buat grounding kemana-mana, kalau pasang kayak gini paling cuma buat variasi aja. Menurut gue nggak cuma variasi teman-teman, ini fungsi. Jadi fungsinya ini secara garis besarnya aja, fungsinya tuh buat pertama ngestabilin kelistrikan motor. Contoh kayak misalnya motor temen-temen udah lama, kayak motor gue ini udah 5 tahun ini. Mungkin kan ini harusnya harus listriknya udah DC. Mungkin teman-teman bisa apa sih bisa cek motor teman-teman, kalau misalnya posisi lamsam atau idle terus lampunya dinyalain. Nah, kalau lampunya itu dia ngikutin lamsam gitu, nah berarti tuh kelistrikan teman-teman gak stabil motornya gitu. Harusnya DC tuh gak ngaruh ke lamsam motor gitu, harusnya terang ya udah terang aja. Tapi bisa aja ngaruh dari faktor aki kabel. Sebenarnya kenapa gue pasang kabel ground ini, karena terutama buat di motor yang udah injeksi, yang udah pakai sistem ECU teman-teman. Karena menurut gue kabel di motor injeksi itu sangat berpengaruh. Contohnya kalau misalnya teman-teman tahu kayak misalnya kabel body kegesek, gesek sih, kayak ngelupas sedikit aja nih terus nempel ke crankcase, pasti itu motor mati teman-teman. Itu pernah kejadian gue dulu waktu waktu itu gue touring ke Sawarna, pulang baru mau berangkat pulang nih, kayaknya itu kegesek batuan dari pasir gitu. Nah, jadi ada satu kabel nih yang kekupas bawahnya tuh gitu. Jadi motornya nyala nih, tapi pas didudukin motornya mati gitu. Soalnya gue nggak tahu tuh sebabnya apa, nggak sempat ke bengkel juga. Tapi gue udah pasang kabel grounding kayak gini nih. Gue coba paksa jalan, alhasil sampailah ke rumah, pulang dari Sawarna terus ke Karawang, terus pulang lagi ke Cikarang. Nah, terus sampai Cikarang gue bongkar tuh motor tuh, gue cek kan kabel body banyak tuh. Apa? Karena di indikator tuh berapa ya? 42 kalau nggak salah, 42 apa 43 ya? 4 lambat, 3-nya cepet gitu kalau nggak salah ada kodenya. Kalau salah mau dikoreksi, nanti gue cantumin lah kode indikatornya. Jadi ada kabel body, pas gue cek kabel bodinya tuh kekupas dikit banget terus nempel ke crankcase. Nah gitu, hasil motornya dia kalau didudukin mati gitu temen. Jadi kayak kabelnya tuh nempel ke crankcase, jadi ada harus pendek lah gitu, jadi konslet, jadi motor mati gitu. Tapi karena gue udah pasang kabel gini nih, kabel grounding, mungkin ketolong ya, ini kan nyambung juga ke crankcase. Tapi gue paksa jalan, alhamdulillah sampai lagi ke Cikarang gitu teman-teman. Nah, karena udah lama nih, udah ada yang kabelnya tuh putih temen, kayak korosi gitu, karena mungkin udah lama juga ya.
daripada kabel bodinya yang rusak, mending ya buat backup atau buat ini bisa pakai kayak gini teman-teman gitu. Jadi fungsinya tuh ya pertama buat stabilin motor, terus stabilin kelistrikan motor, terus fungsinya juga buat nge-backup kabel body gitu, sama bisa ngilangin listrik statis teman-teman gitu. Listrik statis tuh listrik yang teman-teman bisa nggak pernah ngerasain nggak sih, contohnya lagi kerja terus tiba-tiba megang benda kesetrum, contohnya kayak gitu. Cuma gue nggak mau ngebahas secara teori panjangnya. Listrik itu ada yang dinamis dan itu yang gerak, nah statis itu yang diam gitu. Kalau misalnya ada alat buat mengukurnya tuh harusnya bisa, cuma gue nggak ada alat buat mengukurnya. Nanti gue taruh link di deskripsi. Ini fungsi apa enggak ada, link videonya gue nonton di Masran kalau seneng, nanti gue cantumin temen-temen. Oke? Nanti gue cek ya pasti temen-temen pengen tahu ini apa sih larinya bukan lari ya, nyambungnya kemana aja. Yuk kita bahas. Oke? Nah oke teman-teman, nah ini jadi udah ini sebelumnya nih. Jadi ini tuh ada 5 titik nih, ini kabel body Orion. Ini pakai plat tembaga kayak gini teman-teman. Jadi ini nyambungnya tuh pertama ke aki minus, ini aki minus, terus nyambung ke ECU, nyambung ke ini ke crankcase, ke coil, sama satu lagi ke injektor teman-teman ini. Nah 5 nih. Ini lampunya nih yang gua maksud nih udah korosi kayak gini teman-teman. Tuh udah mulai putih tembaga dalamnya. Nanti paling ini mau ganti, ini kan udah 5 nih. Jadi rencananya mau gue tambahin lagi satu lagi ke TB teman-teman, harusnya ke TB buat ke head juga tuh. Gue tambahin satu, oke. Jadi kayak gini fungsinya. Nih kabel minus ke sini nih yang ini ke aki, ke ECU, crankcase, coil sama ke injektor nih, posisinya kayak gini nih. Kelihatan ya? Nah ini teman-teman, ini buat ke yang injektornya, terus ini yang ke coil nih lagi sama yang ke crankcase. Yang ke crankcase sekunnya udah copot karena udah lama, jadi ya gue aja langsung dari serat tembaganya gue ikat ke baut gitu teman-teman. Oke, sekarang nih gue mau copotin dulu yang udah mulai, paling gak semua nih yang gue ganti, cuma yang ini nih yang 3 nih yang nyambung ke coil, ke injektor sama ke crankcase. Oke, yuk.
Nah, jadi ini teman-teman, ini yang kalau misalnya berisik mohon maaf teman-teman, ini di luar hujan, tiba-tiba hujan. Oh iya, gue juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman di rumah yang menjalankan. Oke. Nih, jadi ini tuh, ini udah putih gini. Ini tembaganya udah ada kayak korosi gini teman-teman nih. Kalau bisa lihat jelas, nggak jelas sih ya. Nih. Ini udah 2 tahun. Ini gua dulu beli di High Tech Concept nih, tuh. High Tech. Harganya berapa ya? Lupa gua. Kalau ini dia merek kabelnya, ntar. Ini juga AWG, cuma kan banyak tuh teman-teman mereknya. Ini dia green mana? Kotor lagi. Ntar. Mereknya ini dia nih. Tuh. Green Bull High Grade 8G power kabel tuh, kayak gitu teman-teman. Yang ini skunya ada copot nih satu nih, yang crankcase kayaknya ganti. Nah gini. Nah ini sekarang nih gue ganti nih, enggak WG, cuma mereknya sama ini mereknya OKL nih teman-teman. Kalau misalnya belinya yang semakin bagus, makin mahal ya makin bagus ininya. Nah ya bilang aja ke tukang kabel, bang beli kabel AWG gitu. Mereknya banyak sih, kayak OKL, DCS tuh banyak tuh. Ini panjangnya 60 cm teman-teman. Ini 60 cm cukup kan, 60 cm juga. Kali ini berapa ya? Ini ada yang panjang sih sebagian dari High Tech, cuma karena ya ini udah korosi nantilah, tapi masih bisa dipakai sini sebagian, nanti mau gua potong lah. Oke, yuk sekarang ini gua mau pasang teman-teman. Oke, yuk let's go. Oke, nih lanjut teman-teman. Jadi buat pasangnya gue mau di sini nih. Pertama nih buat di injektor di sini satu, terus di coil sini nih, coil, terus di crankcase nih, ini crankcase ini, sama di TB gue mau pasang di TB nih. Kan tadi tuh cuma 3 nih, gue mau pasang 4 nih sekarang. Cuma nanti di sininya di platnya gak tau gimana, nanti gue akalin lah. Oke, yuk gue pasang dulu.
Ini udah kepasang nih, ini yang ke coil, terus ini yang ke injektor, ini yang ke TB nih di bawah TB, terus ini yang ke crankcase nih. Kelihatan ya, nah, ini yang di ke crankcase. Ini gue mau rapiin dulu kabelnya biar nggak semraut gitu teman-teman. Oke, kita rapiin dulu, habis itu kita pasang ke tembaganya. Yuk. Nah oke nih teman-teman, jadi ini gue udah pasang nih. Ini buat yang ke coil, terus ini mana ini? Ini yang ke TB, ini ke injektor, ini yang ke crankcase teman-teman. Ini ke ECU nih, ke sini. Ini ECU nih. ECU yang ini ke apa, Minasaki. Nih kayak gini jadi loopnya. Paling nanti gue mau kasih kabel tis di sini biar rapi. Oke, yuk. Gue rapi-rapi dulu. Nah, oke nih teman-teman. Jadi ini udah gue rapi-rapi nih. Pakai kabel tis tuh. Ini juga. Nih, kelihatan gak sih? Nah, nih gue rapiin pakai kabel tis ini. Kayak gini teman-teman. Ini ke crankcase, terus ke TB nih, TB, injektor, sama ke coil. Ini yang tadi ke kabel minus sama ke ECU gitu teman-teman. Nah, oke, mungkin gini aja teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang di rumah mau pasang kabel grounding atau pengen ngerakit sendiri, sama beli kabel gini 8 AWG bebas, mereknya mau apa aja. Nah, ini OKL nih gue yang pakai nih. Ini ukurannya 8 AWG. Nah teman-teman tinggal beli skun kayak gini nih. Ini buat baut berapa? Buat baut 10. Nih buat baut 10 nih. Habis itu beli ini apa namanya, isolasi bakar atau apa namanya, headstring atau ya itulah, isolasi bakar nih. Gini, beli kayak gini meteran paling berapa duit. Nah kalau misalnya beli jadi juga banyak teman-teman, toko-toko udah yang sediain satu paket gitu, kayak langsung apa, paketan langsung 5 gitu, udah ada tembaganya. Ini kan kebetulan gue udah ada ininya apa, plat tembaganya, jadi ya gue tinggal beli kabelnya lagi aja gitu. Buat teman-teman yang mau apa namanya, bikin sendiri, kabelnya ukurannya ini 60 cm teman-teman nih. Buat yang ke TB, ke injektor, ke coil, sama ke crankcase itu 60 cm cukup teman-teman. Sama ini yang ke aki juga 60 cm cukup. Nah kalau yang ke ECU ke sini buat bit deket kan nih, paling berapa, 40 cm lah, 40 cm juga sampai gitu. Nih ini kabel begasnya ini tuh gitu. Oke, kalau misalnya apa namanya ya, ngaruh apa enggak, menurut gua nih ngaruh temen-temen, ngaruh ke kelistrikan ya, nggak ngaruh ke tenaga motor, nambahin power enggak, ini ngaruh ke kelistrikan motor temen-temen gitu. Buat yang gua kan gak punya alatnya di sini, jadi gue juga nonton di, ada tuh channelnya Mas Rang, teman-teman pasti tahu. Dia ngebahas apa, tegangan kalau sebelum pakai kabel grounding sama sesudah. Nah nanti gue cantumin linknya di bawah gitu teman-teman. Oke, mungkin apa ya, videonya sampai sini aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir nih videonya. Support terus teman-teman channel gue biar channel gue terus maju. Oke, segini dulu videonya, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.